Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Lydia. Selamat hari Minggu Kak Nova. Apa kabar adik-adik? Kakak berdoa kiranya adik-adik selalu dalam keadaan sehat selalu dan bersemangat mengikuti sekolah minggu ya. Betul Kak Nova. Biar pagi ini kita semangat, langsung aja yuk Kak Nova. Kita ajak adik-adik untuk bernyanyi. Kasih Yesus indah, oh indah. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi Bang Sam. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Mari adik-adik, kita mau berdoa. Kakak akan pimpin doa, adik-adik bersikap doa yang baik ya. Boleh ikuti di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami boleh datang lagi ke sekolah minggu. Kami senang Tuhan temani kami dari awal sampai selesai. Kami mau bernyanyi, kami mau mendengar cerita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kak Lid, Ya. tema minggu ini kasih yang mengubahkan. Terdapat dari cerita Alkitab Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Ayo adik-adik, siapkan Alkitabnya. Oke, kali dia penasaran nih. Kira-kira tuh kasih yang mengubahkan itu apa ya, Kak? Apa ya? Sabar Kak Lid. Oke. Nanti kita akan dengar cerita yang akan disampaikan Kak Vera. Sebelumnya kita nyanyi dulu Kak, setinggi-tingginya langit. Mari Oke. adik-adik kita berdiri. Pakai gerakan ya, Kak? Boleh. Oke. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Wah, semangat sekali adik-adik ya. Iya Kak Lid, saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita. Oke. Nah adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari adik-adik ambil sikap untuk berdoa.
Puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih kami sudah bernyanyi Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Vera. Tuntun Kak Vera dalam menyampaikan firman Tuhan agar adik-adik dapat mengerti akan firman Tuhan. Tuhan, inilah doanya, sempurnakan doa dalam kasih-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Adik-adik, seperti yang sudah disampaikan tadi ya, kita akan membaca ayat yang diambil dari Kejadian 32, ayat 22 sampai 32. Yuk kita dengar bersama bacaan Alkitab dan cerita firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali Kak Vera hari ini bisa bercerita untuk adik-adik. Adik-adik, Kak Vera mau nanya nih, pernah ada nggak manusia itu bergumul dengan Tuhan? Ayo, dengan Tuhan ya, bukan dengan Tuhan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, Kak Vera bantu jawab ya. Pernah adik-adik, siapa dia? Dia adalah Yakub. Nah, Yakub itu siapa? Ayo siapa? Yakub itu adalah anaknya Ishak, bapaknya Yusuf. Wah, lengkap sekali ya Kak Vera ngasih taunya. Nah, adik-adik, ketika itu pada malam hari, pergilah Yakub membawa keluarganya menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ketika semua keluarga dan harta bendanya sudah diseberangkan, dia masih tinggal sendiri adik-adik ya. Dan tiba-tiba ada seorang laki-laki datang dan mengajak dia bergulat ya. Dan bergulatnya itu sampai dengan fajar menyingsing adik-adik. Nah adik-adik, dalam pergulatan itu si laki-laki itu merasa bahwa Yakub ini sangat kuat adik-adik ya. Makanya oleh karena itu laki-laki itu memukul sendi pahanya Yakub, pangkal pahanya Yakub, dan itu membuat pangkal pahanya Yakub itu terpelecok itu kayak keseleo gitu loh adik-adik. Tahu kan keseleo? Nah, setelah itu orang itu berkata kepada Yakub, "Biarkanlah aku pergi Yakub." Tapi Yakub tidak memperbolehkan orang itu pergi loh adik-adik. Kenapa ya? Nah, ternyata Yakub itu meminta kepada orang itu untuk memberkatinya terlebih dahulu sebelum orang itu pergi. Kok bisa ya adik-adik? Yakub udah bergulat dengan orang itu, tapi Yakub masih meminta berkat dari orang itu. Nah, adik-adik, ternyata Yakub bergulat dengan Allah itu sendiri. Loh, kok Yakub bisa bergulat dengan Allah ya? Iya, karena ada pesan Tuhan lewat pergulatan itu ya. Pesannya apa adik-adik? Tuhan mau Yakub berani menghadapi masalah yang dia alami dan mengalahkan ketakutan yang dia rasakan. Tuhan mau Yakub tidak mengandalkan dirinya sendiri. Dan kenapa kakinya dibuat keselewa sama Tuhan? Itu karena Tuhan mau Yakub tidak lari dari masalah ya. Nah adik-adik, karena pada saat itu Yakub mau bertemu dengan kakaknya Esau yang pada awalnya mereka sempat bermusuhan. Tapi dia masih takut untuk bertemu dengan kakaknya itu. Makanya dia menyuruh keluarganya terlebih dahulu pergi. Lalu orang itu bertanya kepada Yakub, "Siapa namamu?" Lalu Yakub menjawab dengan menyebutkan namanya, "Nama aku Yakub." Tapi Tuhan berkata kepada Yakub, "Mulai sekarang nama kamu itu bukan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia." Setelah itu orang itu memberkati Yakub lalu pergi. Nah adik-adik, seperti Yakub adik-adik, Tuhan mau adik-adik juga harus berani melawan rasa takut ya adik-adik ya. Seperti Yakub ya,
melawan rasa takutnya sendiri. Tuhan mau adik-adik berani bertanggung jawab dan dalam hal apapun. Nah, satu lagi adik-adik, libatkan Tuhan ketika adik-adik melakukan sesuatu hal. Jangan merasa diri sendiri mampu, sekalipun diri sendiri hebat, tapi itu semua tak lepas dari campur tangan Tuhan. Makanya tetap libatkan Tuhan ya adik-adik ya. Ketika adik-adik melakukan sesuatu kesalahan, ingat, harus berani meminta maaf. Seperti itu Tuhan mau adik-adik berani bertanggung jawab akan diri sendiri. Demikian adik-adik cerita dari Kak Vera. Kiranya adik-adik bisa seperti Yakub, berani dalam segala hal. Oke adik-adik, sekarang sebelum Kak Vera mau selesaikan cerita ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah mendengarkan cerita dari Kak Vera. Pelajaran apa yang kami dapatkan dari Kak Vera, yaitu kami harus berani menghilangkan rasa takut. Kami harus berani meminta maaf jika kami salah. Bantu kami Tuhan agar kami boleh melakukan hal itu seperti Bapak Yakub Tuhan. Bentuk kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang pemberani. Anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik, minggu ini kita belajar untuk percaya pada kasih Allah yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik, kan Nova? Benar Kak Lid, kita pun jadi berani mengakui kesalahan, tidak perlu merasa takut. Ya betul-betul, ada ayat supernya nih Kak. Apa Kak? Ayat supernya diambil dari Injil 1 Yohanes 4 ayat 18a. Bunyinya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Wah, kita coba ya Kak? Boleh Kak, sekali lagi ya Kak ya. Kita bareng-bareng sama adik-adik. Oke. Yuk. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 18a. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Adik-adik, nanti dicoba ya di rumah ya. Iya. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk mentransfer. Bisa melalui bank atau QR yang tertera di layar televisi atau laptop adik-adik ya. Persembahan syukur kita akan diiringi lagu nih Kak Nova. Kita nyanyi sama-sama ya, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita akan berdoa kan Nova. Nova akan pimpin doa persembahan. Iya. Nanti kali dia lanjut ya doa syafaat. Yuk, mari adik-adik ambil sikap untuk berdoa. Puji dan syukur kehadiran-Mu Bapa. Bapak, terima kasih kami sudah memberikan sebagian persembahan syukur kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Biarlah persembahan syukur ini dapat digunakan, dapat dikelola oleh tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan syukur ini beralaskan kasih karunia-Mu Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk orang tua kami, Papa dan Mama. Berikan selalu sukacita dan berikan berkat yang melimpah Tuhan, supaya Papa Mama kami juga bisa terus mendampingi kami, merawat kami dengan baik. Berikan kami semua kesehatan, supaya kami bisa menjalani aktivitas kami bisa sekolah, kami bisa bermain dengan baik. Tuhan tolong dan Tuhan sertai kami sepanjang minggu ini. Ini doa-doa kami Tuhan, kami mohon semua seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih yang mengubahkan, berani mengakui kesalahan dan menjadi teladan buat sesama kita ya Kak. Setuju Kak Nova.
Berarti tuh kalau kita melakukan kesalahan, kita harus berani ya Kak untuk Betul. mengakui kesalahan kita. Ada loh Kak pujiannya, kasih pasti lemah lembut. Yuk kita nyanyi ya sama-sama adik-adik sebelum kita menutup ibadah kita ya Kak Nova. Oke, Kak. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarlah kami ini saling mengasihi, ajarlah kami ini saling mengampuni, ajarlah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Yuk, adik-adik kita tutup ibadah dengan doa yang dilanjuti dengan nyanyian Bapa terima kasih. Mari adik-adik, kita berdoa. Puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa, terima kasih atas hari ini Tuhan, kami sudah bernyanyi dan mendengarkan cerita. Tuhan, kami mau menutup ibadah kami ini, biarlah apa yang cerita disampaikan Kak Vera tadi dapat kami semakin percaya akan kasih-Mu Tuhan, dan kami selalu taat kepadamu Tuhan. Tuhan, biarlah adik-adik ini semakin semangat dalam beribadah Tuhan, dan jagai mereka Tuhan. Tuhan, Papa Mai yang mendamping mereka, berikan selalu kesehatan juga Tuhan. Tuhan, kami juga kakak-kakak sekolah minggu dalam melaksanakan tugasnya Tuhan, Engkau berikan juga kesehatan Tuhan. Tuhan, ini doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu telah usai. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Nah, Tuhan Yesus memberkati.